Hai adik-adik, kembali lagi dengan Karina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 2 tema 3, subtema 4, tugasku dalam kehidupan sosial. Di pembelajaran 1 ada pelajaran bahasa Indonesia, matematika, dan SPDP ya, di halaman 113 sampai dengan 112. Nah, adik-adik untuk melihat video lain dari pembelajaran Kak Rina bisa klik di kanan atas videonya seperti ini. Nanti akan ada rekomendasi playlist dan pembelajaran lain di subtema yang ada di sini, yang ada di judul ya. Atau yang lebih lengkap bisa juga dicari di kolom deskripsi seperti ini. Nanti akan ada listnya seperti ini adik-adik. Nah, misalnya kan adik-adik kelas 2 ya, mau lihat tema lain dari kelas 2, berarti klik playlist kelas 2. Klik biru-birunya seperti ini. Nanti akan masuk ke playlistnya seperti ini ya. Misalnya nih adik-adik mau lihat kelas 2 tema 2, berarti pilih kelas 2 tema 2, klik putar semua. Nah, nanti akan diputar otomatis mulai dari halaman awal. Jadi adik-adik bisa cari dari subtemanya, pembelajarannya, ataupun dari halamannya. Jadi kalau mencari nanti di scroll ke bawah aja sampai ketemu ya. Kita mulai yuk adik-adik. Nah, ini di subtema 4 tugasku dalam kehidupan sosial ya. Nah, ini ada anak-anak sedang belajar dan ada ibu guru ya. Siswa kelas 2 rajin belajar. Mereka sering belajar kelompok. Ibu guru membimbing siswa dalam belajar kelompok, dalam kerja kelompok. Semua siswa menghormati guru, semua guru menyayangi siswa. Selama kerja kelompok antar siswa saling bekerja sama. Menghormati guru dan menyayangi teman adalah tugas siswa. Nah, kita sekarang akan baca yang selanjutnya ya adik-adik ya. Nah, ini ada Siti, Beni, dan Dayu sedang berlatih apa ya adik-adik ya? Yuk kita baca dulu nih. Ada bacaan teks si ulat dan si semut ya. Nah, kita baca dulu. Suatu ketika si ulat menemukan buah apel manis di ranting pohon yang tidak begitu tinggi. Kata si ulat, "Wah, apel. Nyam nyam nyam, pasti rasanya manis. Coba ah." Si ulat bersiap menyantap apel itu. Lalu kata semut, "Hai ulat, apa kamu tidak melihat ada aku di sini? Apel ini milikku. Aku yang lebih dulu menemukannya. Jadi aku yang berhak memilikinya. Pergi kamu dari sini sebelum kupanggilkan teman-temanku untuk mengusirmu." Itu kata semut ya. Lalu jawab si ulat, "Hei semut, jangan begitu dong. Apel ini kan besar dan bulat, jadi cukup untuk kita makan berdua." Lalu si semut kekeh ya, "Tidak bisa, apel ini milikku. Aku yang pertama kali menemukannya. Jangan coba-coba kamu memakannya. Pergi sana, cari apel yang lain." Nah, lalu kata si ulat, "Apa kamu bilang? Sini kalau berani." Lalu kata si semut, "Siapa takut?" Ya, lalu si ulat, "Rasakan gatalnya bulu-buluku nanti." Si semut dan si ulat hendak berkelahi saling gigit. Tiba-tiba mereka kaget. Lalu ada si anak, "Wah, ada apel besar, lumayan siang-siang gini." Si semut dan si ulat berhenti berkelahi. Mereka saling mandang. Lalu kata si semut, ada juga yang mau makan apel ini." Ya, kata si ulat, "Bagaimana kalau dia yang makan? Kita nggak dapat apa-apa dong." Lalu si semut dan si ulat sama-sama diam dan berpikir. Kata si semut, "Aku ada ide, kita takut-takuti saja dia. Bagaimana?" Jawab si ulat, "Baiklah, aku setuju ide itu." Nah, begitu si anak hendak memakan apel itu, si semut dan si ulat segera beraksi. Semut berdiri di atas kepala si ulat menjadi hewan baru yang mengerikan. Lalu kata si anak, "Tolong, ada hewan aneh, tolong." Nah, dia lari terbirit-birit ya. Lalu kata si semut dan si ulat, "Hahaha, ini gunanya teman. Yuk kita makan apel ini bersama-sama." Nah, itu ya adik-adik, ada hikmah yang bisa kita ambil dari sini adik-adik, yaitu ketika kita mempunyai sesuatu, kita harus membaginya dengan orang lain. Ya, kalau kita berebut, bisa jadi kita tidak jadi memiliki benda itu. Ya, kayak tadi kalau misalnya mereka terus berantem, lalu dimakan si anak, berarti mereka nggak dapat apa-apa. Ya, lalu mereka akhirnya bekerja sama dan kemudian akhirnya memakannya bersama. Ya, begitu lebih baik. Nah, adik-adik baca percakapan tadi ya dengan beberapa teman. Bagilah tugas untuk berperan sebagai si anak. Jadi perannya ada 3. Ada 4 ya. Jadi si anak, si ulat, dan si semut. Dan seorang sebagai narator. Narator yang
nanti akan bercerita mengarahkan gitu ya. Nah, berdasarkan cerita drama di atas, jawablah pertanyaan berikut ini. Nah, Karina sudah tuliskan pertanyaannya di sebelah kanan. Yang pertama, mengapa si ulat dan si semut bertengkar? Nah, mereka tuh bertengkar ini ya. Nih, itu bisa kita lihat di sini. Di ceritanya bahwa mereka tidak mau si semut itu serakah, tidak mau berbagi makanan dengan si ulat. Lalu mengapa akhirnya si ulat dan si semut bekerja sama? Karena menyadari pentingnya bekerja sama setelah apel yang mereka perebutkan akan dimakan oleh seorang anak. Lalu apa akibatnya jika bersikap sombong kepada teman? Nah, sikap sombong akan merugikan, teman akan menjauhi kita. Apakah akibat sikap serakah kepada teman? Serakah itu adalah ingin menang sendiri ya adik-adik, tidak mau berbagi dengan teman. Sikap serakah akan menimbulkan kebencian teman kita. Nah, dapatkah kamu hidup sendiri tanpa bantuan teman adik-adik? Tentunya tidak ya, setiap orang memerlukan orang lain, jadi kita harus saling berbagi, tidak boleh serakah. Nah, kemudian berikutnya Ibu Guru mengingatkan Siti dan teman-teman untuk selalu bekerja sama. Kita tidak dapat hidup sendiri, semua orang membutuhkan orang lain. Manusia adalah makhluk sosial. Hari ini Ibu Guru memberi tugas secara kelompok. Setiap kelompok harus bekerja sama. Tugasnya adalah membuat prakarya dengan bahan alami. Sebelum membuat prakarya, setiap kelompok menyiapkan bahan. Bahan-bahan yang digunakan adalah biji-bijian. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini ada biji jagung, kacang tanah, kacang kedelai, dan kacang hijau. Nah, ini yang sudah ada harganya di sebelah kanan ya. Biji jagung itu harganya 1.000, kacang tanah juga 1.000, kacang kedelai 2.000, dan kacang hijau 1.000. Nah, kemudian berikutnya, Siti dan kelompoknya membeli biji jagung, kacang tanah, kacang hijau, dan kacang kedelai. Nah, sekarang taksirlah harga barang yang dibeli kelompok Siti. Kemudian, hitung barang yang kamu taksir. Nah, ini sebetulnya taksirannya tetap ya adik-adik tidak berubah. Jadi harga biji jagung tetap 1.000 karena dia tidak ada pecahannya. Misalnya 1.100, 1.200 ya. Jadi tetap, kemudian harga kacang tanah 1.000, kacang hijau 1.000, dan kacang kedelai 2.000. Nah, kemudian taksirlah harga barang lain yang dibeli kelompok Siti. Nah, kalau ini nanti ya, sebentar ya, karena kelewatan. Nah, sekarang coba kamu hitung total harga belanja Siti di bawah ini. Nah, tadi kacang hijau harganya 1.000, lalu kacang kedelai harganya 2.000, kemudian kacang tanah itu 1.000, dan ini biji jagung itu 1.000 juga. Jadi semuanya ini 0, 0, 0, 1 tambah 2, 3, 4, 5. Jadi 5.000 ya adik-adik ya. Nah, selain membeli biji-bijian, Siti dan kelompoknya membeli alat dan bahan-bahan lainnya. Berikut bahan-bahannya. Yang pertama ini adalah apa ya? Karton ya adik-adik ya. Kertas 500, lem 1.000, pulpen 1.000, kemudian gunting 1.000, dan penggaris 500. Nah, sekarang taksirlah lagi benda-benda tersebut. Nah, ini Karina sudah buatkan, harganya sama ya. Kertasnya 500, lemnya 1.000, pena 1.000, gunting 1.000, dan penggaris 500. Ya. Nah, kemudian kita hitung jumlah keseluruhan harga belanja Siti. Pena tadi harganya 1.000, kemudian gunting juga 1.000, kemudian penggaris 500, lem 1.000, kertas gulung adalah 500 ya. Berarti ini kita jumlahkan 0, 0, nah ini 5 tambah 5, 10, 0-nya taruh sini, satunya simpan, 1, 2, 3, 4, jadinya 4.000 ya. Nah, sekarang kita membuat bingkai foto dari biji-bijian adik-adik. Bahannya yang pertama adalah karton, lem, kacang tanah, biji jagung, kacang hijau, kacang kedelai, dan juga foto untuk kita taruh di bingkai nanti. Ya. Nah, caranya pertama gunting karton membentuk persegi panjang. Hati-hati saat menggunakan gunting ya. Beri garis di setiap pinggiran karton untuk membuat bingkai.
Nah, tempelkan biji yang kamu pilih di setiap sudut karton. Ya, beri lem dulu sebelum ditempelkan bijinya ya. Nah, setelah bingkai terpasang biji-bijian, pasang foto kamu. Nah, ini kan biji-bijian di bingkainya ya. Nah, lalu pasang foto adik-adik ya. Nah, pembelajaran kita sudah selesai adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!